Waalaikumsalam Ustaz. Ya, siap. Pak Rizky ya? Sofyan ini. Oh, Pak Sofyan. Sorry. Kemarin yang WA Pak Rizky. Sorry, Pak Sofyan. Ganti sopir ini Pak Ustaz. Oh, siap, Pak Sofyan. Siap. Oke Ustaz, kami program ya. Ya, Ada siap. Dewi juga di studio. Siap, makasih. Ya. Untuk anak, bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya. Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Suprijadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Suprijadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel terpilih menjadi Panglima Besar TKR. Delapan 89,3 FM Pro 1 RRI Lok Sumawe. Kalau inspirasi 89,3 FM Pro 1 RRI Lok Sumawe. Baik, dan juga pastinya kita akan segera masuk dalam sesi bincang pagi. Saya tidak sendiri bersama rekan Muhammad Sofyan. Halo, Assalamualaikum Sofyan. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat tentunya. Alhamdulillah. Sedikit mendung ya. Ya. Namun hal ini juga tidak menghentikan aktivitas masyarakat di luar sana. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Iya, dan tentunya pendengar pagi ini kami mengajak Anda di bincang pagi edisi hari ini ya, terkait dengan menjaga kualitas keimanan di era digital. Karena kita mengetahui bersama era digital ini tentunya ya tanpa kita rasakan ya kan, tanpa kita sadari juga turut mempengaruhi bagaimana pola pikir, kultur mungkin ya, kemudian perilaku. Nah, ini tentunya juga dikhawatirkan apakah dapat menurunkan keimanan dari seseorang. Nah, untuk membahas lebih lanjut Dewi, kita sudah tergabung bersama salah satu tokoh masyarakat, tokoh agama di Kota Lok Sumawe, ada Ustadz Gunawan. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa bersama Kak Dewi ya, bersama Bang Sofyan di RRI. Mudah-mudahan seluruh warga Kota Lok Sumawe dan yang mendengar siaran radio kita hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya Kak dan Bang Sofyan. Iya. Nah Ustadz, ini kan tentunya di era digitalisasi ini banyak perubahan-perubahan yang signifikan ya, terutama setiap masyarakat, tidak hanya di usia muda maupun di usia sudah dewasa, ini pasti tidak lepas dari yang namanya gadget. Ya. Dan tentunya gadget ini kalau yang ingin membawanya ke positif, kalau ke negatif ya negatif. Namun menurut Ustadz bagaimana kira-kira menjaga kualitas keimanan seorang ini di era digitalisasi? Silakan. Iya, memang kalau kita lihat betul sekali yang Mas Sofyan sampaikan, semua orang dari generasi tua sampai muda, anak-anak zaman now di era milenial saat ini, generasi X, Y, Z atau generasi Zoom saat ini memang semua sudah punya gawai atau gadget semuanya. Jadi karena namanya era digital, ya digigit gatal. Maksudnya posisinya
Semua orang itu luar biasa ya. Rasa penasaran selalu ada ya. Rasa penasaran selalu ada. Jadi memang ini seperti pisau kalau nama gadget ini kalau digunakan untuk kebaikan, artinya untuk motong ikan, motong sayur, baiklah dia. Tapi kalau digunakan untuk bunuh orang jadi masalah kan. Jadi memang kalau kita lihat sendiri Rasulullah itu bersabda al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Jadi memang artinya kalau kita lihat orang yang hebat sekalipun itu nggak mungkin selalu imannya tetap. Dia iman itu tetap dengan kita era digitalisasi, bermedia sosial, berbelanja, berkomunikasi, berekonomi, dan beragam aktivitas lainnya. Kita semua sudah melalui gadget sekarang. Jadi baik itu muamalah, artinya kan tokonya pun toko online udah sekarang. Jadi memang kalau memang kita nggak bisa menjaga kualitas keimanan kita nggak bisa mengikuti amanah Allah di surat Al-Baqarah 21 dulu. Jadi kan kalau Allah ciptakan kita tujuannya itu untuk menyembah Allah dasarnya. Jadi kalau kita tahu dasar tujuan Allah penciptaannya untuk menyembah Allah, kita tahu ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya Allah, Allah sudah perintahkan kita bahwa untuk menyembahnya yang sudah menciptakan kita min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, dari Nabi Adam, dan memang semua patron kehidupan kita itu sudah diatur dari pola generasi sebelumnya. Kita sudah tahu tujuan kita diciptakan hanya untuk meningkatkan keimanan. Makanya kalau kita sekarang tidak menjaga kualitas keimanan kita, ditakutkan kita bergeser dari perintah Allah, dan kita tidak lagi sama seperti patron yang Allah turunkan melalui Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Iya. Dan tentunya kan Ustadz, ini kan selain daripada misalkan dengan hadirnya gadget ini ya, smartphone ini, tentunya ada medsos di situ, dan ada beberapa hal yang mungkin tanpa kita sadari setiap hari lebih mementingkan smartphone, disibukkan ya dengan hal lainnya gitu. Ketika kita lupa smartphone itu selalu ada perasaan yang lebih was-was ya. daripada dompet gitu ya. Dan lain halnya lagi di situ juga misalkan oke lah tidak ada game ataupun apapun ya. Hanya misalkan medsos. Nah, dengan bermedsos ini ketika kita melakukan dengan hal yang baik dan kita upload sebuah gambar-gambar ini, apakah ini bisa mengarahkan hal-hal yang memang apakah itu termasuk ria atau bagaimana ini, Ustaz? Luar biasa. Nah, jadi memang kalau kita lihat medsos itu atau media sosial, memang sebenarnya ini adalah kudrah Allah, di mana manusia itu sebenarnya Allah ciptakan sebagai homo sosialis. Artinya Allah jadikan kita syu'uba wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tujuannya untuk saling mengenal, bersosialisasi. Dalam Al-Hujurat Allah jelaskan. Memang itu sudah kodrat manusia, sehingga orang lebih takut ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet gitu maksudnya. Jadi posisi memang handphone inilah segalanya kalau sekarang. Jadi dengan beragam media sosial, ada di situ WhatsApp, Telegram, Instagram, pokoknya semua yang buat kita gram lah. Kita lihat postingan orang gram semua kita. Tapi memang sebenarnya berbijaklah saat bermedsos ini yang diajarkan agar jangan sampai pertama terjadi dosa. Jadi ada banyak dosa yang terjadi di media sosial. Pertama, dugaan-dugaan, misalnya mencari keburukan orang, menghibah orang, menggunjingkan, membicarakan kejelekan orang. Sedangkan itu dalam Hujurat juga Allah jelaskan, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu mencari kejelekan orang lain, jangan menghibah satu sama lain. Termasuk yang tadi Bang Sofyan tanyakan tentang ria. Bagaimana seseorang sekarang yang dalam beribadah, memposting di media sosial, pamer. Nah, betul kan? Jadi kalau seandainya ini tidak didasari dengan hati yang bersih, ujung-ujungnya jadi ria gitu. Jadi saat dia posting, aduh nikmatnya sholat tahajud malam ini misalnya. Jadi kalau seandainya ini didasari dengan pernyataan bahwa cuman dia seakan-akan yang sholat tahajud, malah jadi rusak semua amalnya. Jadi hati-hati dengan yang namanya ria, terutama di media sosial juga. Tapi kalau ini dirubah menjadi sebuah
ajakan untuk orang lain, malah ini bisa berpahala. Misalnya sedekah nih. Jadi kalau kita memang RRI menyalurkan bantuan untuk orang-orang yang sedang kesusahan misalnya. Jadi tolong salurkan bantuan Anda ke sini. Kita nggak perlu posting bahwa kita ikut menyalurkan, tapi yang kita perlu posting adalah bagaimana mengajak, bagaimana pahalanya bersedekah, bagaimana membantu orang lain yang sedang membutuhkan uluran tangan. Jadi ini tergantung bagaimana kita memanage hati kita, mengatur hati kita, mengontrol hati kita agar tetap sesuai dengan yang diajarkan oleh agama dan menjaga kualitas keimanan kita. Jadi media sosial tergantung bagaimana kita menggunakan. Nah, disinilah perlunya ilmu agama, perlunya kita selalu mendengar RRI. Jadi kalaupun di mobil dimanapun channelnya tetap di RRI aja, nggak usah pindah di 89,3 MHz karena banyak ilmu bermanfaat di sini. Ustaz, ini kan ya memang tidak secara keseluruhan ya, namun tidak dipungkiri juga bahwasanya ada ini ketika misalkan pada saat sholat Jumat. Ya. Pada saat sholat Jumat, tidak ada panggilan mungkin, namun berada di posisi masih di teras masjid gitu kan. Iya. Nah, tapi udah posisi duduk dan bermain handphone. Nah, ini hukumnya bagaimana ini Ustaz? Nah, jadi memang hari ini kebetulan hari Jumat yang berkah dan kebetulan kita berada di H-1 dari hari terakhir di tahun 2022. Ini mudah-mudahan menjadi kilas balik kita kalaupun memang ini hari terakhir kita, mudah-mudahan ini hari terakhir kita berbuat maksiat. Jadi kalau kita bermain handphone di masjid, nah ini sebenarnya kalau sabda Rasulullah, gunakan masjid untuk keperluan agama. Rasulullah sangat melarang orang berbincang-bincang tentang masalah dunia di dalam masjid. Nah, kalaupun dia nggak ngomong secara verbal, secara langsung, tapi dia berkomunikasi dengan orang lain melalui jarinya, melalui gadgetnya, melalui gawainya, melalui tangannya, sebenarnya pada hukum juga artinya dia melalaikan kewajiban dia selama di masjid itu sebenarnya. Jadi kalau dia asik lalai sendiri, terutama mohon maaf sekali, ini tadi untung ceritanya belum sholat Jumat, tapi kalau dia sedang khutbah Jumat lalu masih main handphone, dan ini kebetulan saat saya khatib saya sering lihat di bawah itu masih ada yang main handphone. Kadang-kadang saya gunakan kesempatan untuk negur juga walaupun dengan cara yang ya mungkin tidak langsung, tapi intinya malah tidak sah sholat Jumatnya karena memang al-khutbatani fiha berlu raka'ataini minad duhur. Artinya dua khutbah itu bagian pengganti daripada 2 rakaat duhur. Jadi kalau itu tidak disimak dengan benar, artinya orang itu tidak tahu bahwa 2 khutbah itu mengandung 5 rukun khutbah dan dia harus tahu yang mana pujinya, yang mana selawatnya, yang mana wasiatnya, yang mana ayatnya, yang mana doanya, maka tidak sah khutbah dia, pendengaran khutbah dia. Saat tidak sah mendengar 2 rukun khutbah, berarti tidak sah sholat Jumat hari itu, karena sholat Jumat cuma 2, seharusnya kan 4 diganti dengan sholat duhur. Makanya tidak boleh lalai dalam saat khutbah Jumat. Tidak boleh di masjid itu menggunakan HP untuk bermedsos, kecuali misalnya dia bawa HP, aduh ini masjid ini kebetulan arah kiblatnya nggak jelas, dia gunakan HP untuk melihat arah kiblat. Oke, sebentar. Ataupun misalnya dia perlu nelpon keluarganya, Dek, sebentar ya, ayah bentar lagi jemput karena ini ayah mau sholat dulu misalnya. Itu untuk darurat oke lah. Tapi kalau menggunakan untuk bermain-main, ini takutnya memang ya tadi kita berada di tempat terbaik di dunia yaitu di masjid. Seharusnya kita gunakan itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan gunakan untuk kepentingan duniawi karena ini memang melalaikan kita dan mungkin ditakutkan menurunkan kualitas keimanan kita juga tentunya. Jadi ini yang berarti kegiatan yang sifatnya melalaikan, terutama ketika pada berkhutbah ini tidak dibenarkan ya Ustaz ya? Iya, kalau khutbah Jumat itu kegiatan yang sakral sekali sebenarnya dalam prosesi ibadah kita, terutama yang laki-laki, yang mukallaf, yang balik berakal. Memang khutbah Jumat itu sesuatu yang harus didengarkan. Artinya posisi kita sebagai makmum sebaiknya kalaupun ngantuk ya tidurnya ya sebelum atau setelah sholat Jumat nantinya. Tapi kalau di khutbah itu upayakan saat imam misalnya, saat khatib misalnya membaca Alhamdulillah, dia harus tahu bahwa
oh ini puji, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau ada yang ngantuk, Ustaz. Iya. Nah, kalau ngantuk itu sebenarnya orang yang di sampingnya itu wajib bangunin, Bang. Wajib menegur ya. Wajib negur, wajib bangunin. Jadi jangan sampai teranggu-anggu itu air liur udah netes terus ngencet terus basah kayak kita basah kita Iya. Jadi ya gitu ya. Nah, yang terakhir Ustaz, kira-kira seperti apa ya agar memang walaupun di era teknologi 4.0 lagi, nah ini kita sudah mengarah ke sana semua, kita tetap pada role-nya ini. Nah, mungkin ada treatment dari Ustaz Gunawan. Ya, terima kasih ya Kak Dewi, Bang Sofyan. Memang di era 4.0 ini sebenarnya kan kayak tadi ceritanya ditandai dengan semua orang sudah melek teknologi. Semua orang sampai anak kecil lebih pintar dia buka YouTube, buka TikTok daripada kita. Jadi sebenarnya kalau patron yang paling benar ini adalah sabda Rasulullah. Saya tinggalkan kepada kamu amraini. Saya tinggalkan kepada kamu dua hal. Idza tamassaktum bihim lan tadillu abada. Kalau kamu berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu Quran dan hadis. Kalau kita memang semua ikuti patron agama kita, di dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan banyak sekali tentang bagaimana kita menjaga kualitas keimanan kita, walaupun saat ini kita berada di era digital ini. Jadi Rasulullah itu sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk menerawang, untuk memprediksi masa depan. Rasulullah itu sudah bilang dari dulu bahwa sayati akan datang kepadamu zaman begini, zaman yang penuh fitnah. Artinya di zaman ini kan semua orang yang melakukan benar saja bisa dianggap salah oleh orang lain. Nah, semua orang kan melihat dengan berbagai persepsi gitu. Jadi RRI sendiri hari ini misalnya menyiarkan live ini di radio, lalu ataupun di YouTube. Orang kan bisa komen macam-macam, alah RRI kayak nggak ada kerjaan lain, bukan putar lagu aja, kenapa harus siaran agama. Jadi kan artinya apapun yang kita kerjakan tetap hari ini karena zaman fitnah, seperti kata Rasulullah, tugas kita adalah pertama selalu berpegang teguh pada Quran dan hadis, dan kedua tetap sebagai orang tua tugasnya adalah mengawasi anak-anaknya dalam memakai gadgetnya. Jangan sampai anak-anak nonton TikTok yang mungkin bukan sesuai dengan umur dia gitu, ataupun nonton YouTube yang mungkin ajarannya mungkin sekarang banyak yang diselewengkan. Kayak kemarin kita dengar ada orang yang di hari Natal itu malah dia murtad gara-gara baca surat Ali Imran 45 itu. Jadi dia salah tafsir, salah paham, karena memang saat dia dengar tentang Isa anak Maryam itu dia pikir itu Tuhan. Jadi maksudnya disinilah butuh bimbingan orang tua BU, butuh bimbingan guru-guru. Mungkin tetap kita harus belajar kepada guru-guru kita. Di sini kita ada Huda, Himpunan Ulama Daya Aceh, ada Tastafi, Tasawuf Tauhid Fikih, dan juga RRI yang selalu menjadi corong kita untuk mendengarkan agama. Mudah-mudahan kita selalu pantau RRI, baik dari RRI Praigo di gadget kita. Jadi gunakan gadget kita untuk yang bermanfaat. Dan orang tua pantau itu. Dan jangan lupa satu lagi, di setiap sholat, akhir sholat kita sebelum salam, tetap berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada fitnah kehidupan. Karena memang di akhir zaman ini, di era digital ini, dengan fitnah kehidupan yang luar biasa, ditakutkan kualitas keimanan kita bisa menurun apabila kita tidak berlindung pada Allah. Karena Allah itu yang maha, ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati. Jadi berdoa di akhir itu sebelum kita salam, berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas taat kepadamu, di atas agamamu ya Allah. Dan juga kan banyak sekarang kalau kita lihat hati kita terbolak-balik, banyak perselingkuhan, banyak perceraian. Angka perselingkuhan sekarang meningkat di Sulawesi dan Aceh Utara. Jadi kalau Allah nggak jaga hati kita, sebentar bisa melenceng, sebentar bisa berubah. Jadi kalau kata Rasulullah, hati seseorang manusia itu ibarat bola yang dipermainkan di antara dua tangan setan. Jadi dia cepat kali berbolak-balik, balik sekali ke sini, nengok cewek lain langsung suka, nengok orang lain langsung tertarik. Inilah bahaya media sosial juga. Jadi kadang-kadang banyak perceraian itu yang kemarin ceritanya suka dengan orang lain di Facebook, lalu sampai video call, mohon maaf telanjang juga itu. Jadi kan memang fitnahnya luar biasa kalau kita nggak jaga kualitas keimanan kita di era digital ini dengan ilmu, kita bentengi dengan ilmu. Ini yang mungkin
akan merusak generasi kita, bahkan bukan hanya anak-anak di era milenial, orang tua pun banyak kejadian, termasuk kemarin PNS juga kejadian. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa belajar terus dari era ini. Iya, baik. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Terima kasih banyak, sama-sama. Memberikan pencerahan ini bagi khususnya kami berdua bertiga sama Pun ini. Pendengar pastinya ya. Semoga ada perubahan nanti yang mungkin hari ini akan menuju masjid untuk melaksanakan ibadah salat Jumat ini jadi menjadi sebuah pencerahan. Terima kasih Ustaz waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar itu dia bersama Ustaz Birja Gunawan yang sudah memberikan pencerahan ya. Semoga ini juga menjadi sebuah reminder juga untuk kita ya. Khususnya para kaum laki-laki ya nanti ke masjid. Tapi semua ya. Jadi memang gadget ini yang paling luar biasa. Setan itu akan mengganggu kita terus nih memang. Tidak diganggu dengan hal-hal yang lain, tapi diganggu dengan menyibukkan kita dengan gadget. Itu salah satunya, melalaikan. Oke, masih ada 2 narasumber lagi yang akan kita ajak berbincang di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami.